Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safa Pramisila dengan NIM 1903027775 dari kelas MPIE 4B2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas statistika praktikum yaitu Explanatory Factor Analysis atau EVA. EVA ini berfungsi untuk mengetahui seberapa valid variabel yang kita miliki. Pertama-tama, siapkan data di SPSS yang diperlukan. SAT SQ1 hingga SAT SQ7. Klik Analysis. Klik Dimension Reduction Factor. Pindahkan seluruh variabel. Klik Descriptive. Checklist Initial Solution, checklist anti-image, checklist KMO and Berlet's test of sphericity. Continue. Klik Extraction, checklist script plot. Pastikan eigenvalues ada di nomor 1. Klik Continue. Klik Rotation. Klik Varimax, klik Continue, klik Scores, klik Save as Variables, dan klik Display Factor. Continue. Yang terakhir, klik Option, klik Sorted by Size, dan klik Continue. Oke. Berikut merupakan hasil dari output yang telah kita kerjakan. Yang pertama di sini ada factor analysis. Factor analysis dikatakan valid apabila nilai KMO di atas 0,5. Di sini KMO di atas 0,5 yaitu 0,528. Berikutnya ada tabel anti-image. Kita lihat anti-image correlation dikatakan valid apabila terdapat simbol berbentuk A yang membentuk garis diagonal. Selanjutnya ada tabel communalities, yaitu untuk menunjukkan sumbangan persenan efektif masing-masing item terhadap faktor yang terbentuk. Selanjutnya ada tabel total variance explained, tabel yang menunjukkan persentase varians dari setiap komponen yang ada. Tabel percent of variance adalah persentase dari setiap variabel dan berakhir kumulatif persenan 100%. Dan untuk di tabel berikutnya, yaitu tabel extraction sums of squares loading, adalah tabel yang terdiri dari komponen dengan faktor yang telah terbentuk. Di sini ada 3 komponen yang telah terbentuk, yaitu komponen 1, komponen 2, dan komponen 3, dengan total kumulatif 60,44%. Selanjutnya adalah grafik care plot. Grafik ini menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Karena komponen yang melewati eigenvalue dari garis 1 adalah 3 komponen, maka komponen 1, komponen 2, dan komponen 3 adalah komponen faktor yang terbentuk. Selanjutnya ada komponen matriks, yaitu tabel yang menunjukkan korelasi dari masing-masing items dan faktor yang telah dibentuk. Misal, SQ7 terhadap komponen 1 nilainya minus 0,769, terhadap komponen 2 0,82, dan terhadap komponen 3 adalah minus 0,405, dan seterusnya. Selanjutnya ada rotate component matrix. Di sini kita dapat melihat seluruh indikator masuk ke dalam faktor indikator mana. Ini dapat dilihat dari nilai yang paling tinggi. Misalnya dalam SAT-SQ7 terhadap komponen 7, nilai tertinggi berada di komponen 2 yaitu 0,98. SAT-SQ1 tertinggi ada di komponen 1,
SAT-SQ2 tertinggi ada di komponen 2. SAT-SQ6 ada di komponen 1. SAT-SQ3 ada di komponen 1. SAT-SQ4 ada di komponen 3. SAT-SQ5 ada di komponen 2. Berikutnya adalah komponen transformation matrix. Kita lihat apakah komponen ini layak untuk dianalisis, yaitu dapat dilihat dari nilai yang akan dibandingkan dengan 0,5. Misal, pada komponen 1 nilainya 0,856, berarti nilainya di atas 0,5 dan komponen 1 merupakan komponen yang layak untuk dianalisis. Dan untuk komponen 2 berada di 0,253, di bawah 0,5, maka dari itu komponen 2 tidak layak untuk dianalisis. Untuk komponen 3 ada di titik 0,338, maka dari itu komponen 3 juga tidak layak untuk dianalisis. Maka komponen yang layak dianalisis hanyalah komponen 1. Selanjutnya kita akan kembali pada tabel input. Di tabel input akan ada penambahan 3 variabel baru, tergantung dengan banyaknya faktor yang sudah terbentuk pada output. Faktor yang sudah terbentuk pada output yaitu faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.